Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Sehat semua hari ini ya. Itu harapan Bu Yanti dan anak-anak masuk pada bab 8, yaitu hidup bersyukur. Nanti kalian bisa melihat dalam kitab Kejadian pasal 6 sampai 9, 6 pasal 6 ayat 9 sampai pasal 8 ayat 22. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, tolonglah kami dalam belajar hari ini, berikan hikmat dalam nama Yesus. Baiklah anak-anak, kita mau belajar apakah arti bersyukur. Bersyukur itu artinya berterima kasih kepada Tuhan atas segala sesuatu yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Anak-anak, banyak ya pemberian Tuhan dalam hidup kita. Baik orang tua kita yang baik, saudara kita yang baik, guru yang baik, teman yang baik dan sebagainya. Bahkan kekuatan kesehatan Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, jadi segala sesuatu yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Segala sesuatu berarti ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Tetapi semuanya itu harus kita terima dengan ucapan syukur. Itulah arti bersyukur. Tugas kalian yang pertama, silakan sebutkan pemberian Tuhan dalam hidupmu. Ya, pemberian Tuhan dalam hidupmu apa saja, silakan ditulis ya. Tugas yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Mengapa anak-anak kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Tuhan bertanggung jawab memelihara hidup kita. Anak-anak dari kecil sampai sekarang sudah duduk di kelas 4, Tuhan memelihara kalian dengan baik. Ya, kalian bisa makan, bisa sekolah, ya, walaupun sekarang sekolah ada di rumah masing-masing. Kalian sehat, itu semua adalah pemeliharaan Tuhan. Yang tentu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kemudian bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Banyak cara kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika anak-anak memuji Tuhan ya, dengan pujian-pujian rohani. Ya, makanya Bu Yanti sering kadang menyuruh anak-anak menyanyi supaya memuji Tuhan. Lalu berdoa kepada Tuhan. Secara pribadi anak-anak berdoa kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup. Lalu anak-anak memberi persembahan. Persembahan ini bisa persembahan talenta, apa yang kita mampu dalam hidup kita. Kalau anak bisa menyanyi, menyanyilah dengan baik, bisa menggambar dengan baik, bercerita dengan baik. Talenta yang Tuhan beri itu dipersembahkan untuk Tuhan. Demikian juga memberikan persembahan keuangan. Ya, ketika anak-anak beribadah di gereja, ya, dan juga memberikan persembahan apapun yang kalian miliki. Lalu setia beribadah kepada Tuhan. Ya, mungkin ada beberapa anak-anak yang belum bisa sekolah minggu, tetapi bisa lewat online ya, anak bisa beribadah lewat streaming. Ya, tetap setia beribadah. Lalu membantu orang tua. Apa yang kalian bisa membantu orang tua, kerjakan itu. Yaitu sebagai ucapan syukur pada Tuhan karena Tuhan berikan orang tua yang baik kepada kita. Lalu menjaga alam lingkungan sekitar. Anak-anak, menjaga alam lingkungan sekitar juga ada satu wujud syukur kita pada Tuhan. Kalau tidak ada tanaman, tidak ada hewan, kita akan sedih ya. Kita tidak akan bisa menikmati hidup ini dengan baik. Untuk itu, menjaga alam lingkungan sekitar, bersihkanlah apa yang ada di sekitarmu. Kalau ada sampah-sampah berserakan, mari kita buang di tempat sampah. Sapu rumah, dan juga dilap ya, dipel dan sebagainya. Kalau punya tanaman disiram dengan baik ya, sehingga lingkungan menjadi indah. Dan rajin belajar. Anak-anak bisa sekolah, ada satu kesempatan yang luar biasa. Untuk itu rajin-rajinlah belajar, berusaha terus dalam belajar, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Itu wujud syukur pada Tuhan, karena Tuhan berikan kita akal budi yang baik, sehingga kita bisa berpikir dan belajar dengan baik. Nah anak-anak, mari kita mendengarkan cerita tentang Nabi Nuh. Pada waktu itu Tuhan menyuruh dan memberikan mengutus Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar. Bahtera itu terbuat dari kayu gofir, panjangnya 133 meter, lebarnya 22 meter atau 50 hasta, yang tadi panjangnya 300 hasta, 133 meter, dan tingginya sekitar 13 meter atau 30 hasta. Mengapa Tuhan menyuruh atau mengutus Nuh untuk membuat bahtera yang besar? Karena Tuhan akan menurunkan hujan yang
lama ya, Tuhan akan mendatangkan air bah. Mengapa? Karena waktu itu manusia berbuat jahat, sehingga Tuhan memperingatkan pada mereka supaya mereka dihukum oleh Tuhan ya karena kejahatan mereka. Tetapi Tuhan tidak serta-merta menghukum, tapi Tuhan ingin menyelamatkan manusia yang masih takut akan Tuhan dan mencari Tuhan. Sehingga Nabi Nuh ini disuruh membuat bahtera. Perhatikan, Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang dan menutupi bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera yang cukup besar untuk keluargamu dan banyak binatang. Ya, Nuh diperintahkan. Tuhan memberikan perintah bagi Nuh. Nuh menjadi sangat sibuk. Jadi Nuh ini taat. Ketika Tuhan menyuruh buat bahtera, dia taat, dia membuat bahtera bersama ketiga anaknya, dibantu oleh anak-anaknya buat bahtera. Ya, anak-anak perhatikan, bahtera itu waktu Nuh membuat bahtera itu bukan pada musim hujan, tapi ada musim panas. Dan Nuh membuat bahtera itu di atas bukitnya. Orang-orang mengejek Nuh, Nuh itu sudah gila ya. Mengapa membuat kapal, membuat bahtera? Membuat bahtera yang sangat besar, sedang cuacanya sangat panas, apalagi di atas bukit. Tetapi Nuh tetap taat. Dia tetap taat membuat bahtera bersama ketiga anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Tetap bekerja mentaati perintah Tuhan. Nah, setelah selesai, anak-anak perhatikan, setelah kapal itu selesai, ketika orang-orang mengejek Nuh ini gila, tapi setelah selesai semua, Nuh memberitakan, ayo bertobatlah, siapa yang mau ikut mari naik kapal ini ya. Dan Tuhan memerintahkan sepasang seperti masuk ke dalam bahtera itu. Tapi orang-orang ini hanya menertawakan Nuh ya. Tetapi Nuh dan keluarganya, Nuh, istrinya, 3 anaknya dan 3 mantunya taat kepada perintah Tuhan melalui Nuh, sehingga mereka masuk ke dalam bahtera. Tetapi orang-orang tidak mau. Untuk apa kan masuk bahtera itu? Cuacanya sangat panas, tidak ada hujan. Ya, pada akhirnya waktu kita tetapkan, Tuhan menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam, anak-anak, sehingga terjadilah banjir yang besar. Seperti situasi saat ini ya, seringkali terjadi turun hujan, di mana-mana terjadi banjir, tanah longsor, anak-anak ya, dan itu sangat membuat orang sedih. Tetapi banjir yang waktu zaman ini banjir yang luar biasa, ketika semuanya dilanda sampai bukit-bukit pun tertutup oleh air bah, sehingga semua manusia mati, semua binatang yang tidak masuk ke dalam bahtera ini semuanya mati. Tetapi Nuh, istrinya, 3 anak mantunya dan 3 anaknya dan binatang-binatang yang taat kepada Nuh, mereka selamat. Anak-anak, setelah itu kapal itu setelah berlalu 150 hari lamanya berlalu, maka kapal Nuh ini bahtera Nuh terdampar di Ararat. Nah, di sana Nuh mengirimkan burung merpati ya, burung merpati untuk melihat burung gagak apakah sudah kering, dan ternyata sudah kering. Ketika sudah kering, anak-anak, mereka semua turun bersyukur pada Tuhan, dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan menurunkan banjir besar lagi dengan tanda pelangi ini ya. Ini janji Tuhan. Tuhan tetap akan memelihara dunia ini, bumi ini dengan pergantian musim, baik musim hujan maupun musim panas. Nah, mari kita contoh Nabi Nuh yang begitu taat kepada Tuhan. Dia adalah seorang anak laki-laki dari Lamek, dan dia adalah anak yang taat, orang yang taat kepada Tuhan, sehingga dia mendapatkan keselamatan. Sehingga dia bersyukur pada Tuhan. Dia membuat mezbah sebagai tanda syukurnya kepada Tuhan. Baiklah anak-anak, tugas kalian hari ini adalah membaca buku materi yang ada di buku LKS halaman 97-99, mengerjakan tugas halaman 99 sampai 102. Baiklah, selamat mengerjakan tugas sampai selesai. Tetap bersyukur, tetap semangat, salam sehat, God bless you.